Halo CSku, selamat datang kembali di Irit Waktu. Nah, kali ini saya akan menceritakan kembali alur film yang berjudul Limitless yang rilis tahun 2011 silam. Nah, di sini si Bradley Cooper tampil apik dalam film ini. Ia berperan sebagai seorang penulis bernama Eddie Mora. Nah, secara garis besar film ini mengisahkan Eddie yang hidupnya kacau sehingga dirinya susah sekali untuk mendapatkan ide menulis. Namun, kehidupannya berubah setelah ia mengkonsumsi suatu obat ajaib nih. Tanpa lama-lama lagi karena kalau kelamaan nanti disangka pidato pejabat, mari kita simak alur film Limitless ini. Oh iya, awas, spoiler alert. Pada scene awal kita diceritakan di suatu ruangan, terdengar suatu gedoran dari pintu besi yang begitu keras. Suara ini mengarah ke apartemen mewah lengkap dengan barang-barang yang masih terbungkus dalam kardus. Di sana tergeletak dua tubuh manusia yang tampaknya sudah mati, dan di atas balkon apartemen itu, Eddie sedang berdiri di tepi balkon tanpa rasa takut. Ia bahkan mengangkat satu kakinya dari tepian balkon. Ador, dua tembakan seketika terdengar dari arah apartemen sebelahnya. Tetangganya itu pasti sudah mengecek suara gedoran tersebut. Terdengar seseorang berteriak di depan pintu Eddie meminta untuk masuk. Eddie kecewa pada dirinya sendiri. Ia bimbang apakah dia akan melompat. Aduh, sia. For a guy with a 4-digit IQ. Cerita sedikit mundur, kurang lebih setahun sebelumnya, Eddie sedang berjalan di jalanan. Ia terlihat sangat berbeda. Eddie bilang kalau dia adalah seorang penulis. Penampilannya urakan, sering minum tengah hari di bar, sambil memberitahu dua temannya tentang novelnya, yang bahkan tidak ada yang percaya jika si Eddie ini sudah memiliki kontrak penulis. Kemudian, Eddie terlihat sedang menulis, lebih tepatnya mencoba untuk menulis, menunda-nunda lagi. Sampai akhirnya, ia meninggalkan apartemennya dan keluar untuk minum lagi di bar. Waktu cepat berlalu, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Eddie sudah tidak menulis sepatah kata pun. Bagai sudah jatuh tertimpa tangga, Lindy, yakni pacar Eddie, mengakhiri hubungan mereka. Eddie merasa bahwa semua ini sangat tiba-tiba. Tapi Lindy berpikir sebaliknya. Padahal, Eddie sudah bersiap untuk melamarnya. Anjing karunya. Tapi Lindy malah mengungkit-ngungkit masalah hubungan rumah tangga Eddie sebelumnya dengan Melissa yang tidak berhasil. Wanita. Kemudian Eddie melangkah pulang dengan berat hati. Dirinya merasa setiap langkah kakinya saat ini terasa sangat berat. Kemalangan dan nasib sial selalu saja menghampirinya. Nah, tiba-tiba seorang lelaki bernama Vernon muncul di pelupuk mata Eddie. Sejujurnya, Eddie merasa tidak senang melihat mantan iparnya itu. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan saling berbohong tentang kehidupan yang mereka jalani saat ini. Vernon meyakinkan Eddie untuk mengajaknya minum bersama. Lalu mereka pergi ke bar dan Eddie mulai bercerita tentang Melissa juga masalah proses kreatifnya yang akhir-akhir ini sering menemui jalan buntu. Vernon bilang jika dirinya dapat membantu Eddie. Ia menunjukkan sebuah obat pada Eddie. Obat ini adalah obat ajaib yang dapat membantu seseorang untuk mengakses kemampuan otaknya 100%. Nah, tapi Eddie berpikir bahwa obat itu hanyalah omong kosong belaka. Tak lama, Vernon yang harus pergi memberikan kartu nama serta obat mahalnya secara cuma-cuma pada Eddie. Eddie pun pulang dengan perasaan yang tak karuan. Pikirannya berkutat dalam kebencian terhadap dirinya sendiri. Akhirnya, Eddie memutuskan untuk meminum obat pemberian Vernon itu dengan harapan yang masih kosong. Saat ia berjalan menuju kamarnya, Eddie bertemu dengan istri pemilik kosannya, Valeria, yang sangat membencinya. Saat Valeria sedang marah-marah, pikiran Eddie berpacu, bertanya-tanya tentang efek obat itu kapan akan bereaksi. Dan tiba-tiba, Eddie mulai memperhatikan segala sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Hal-hal kecil di sekelilingnya, juga hal-hal kecil tentang Valeria, hingga pada satu titik, Eddie bertanya padanya apa ada yang salah. Secuil pertanyaan ini berhasil mencuri perhatian Valeria. Valeria akhirnya terpancing dan mulai membicarakan masalah studinya, sementara pikiran Eddie mulai mengakses memori-memori yang berbeda dalam pikirannya, yang bahkan ia pun tak tahu pernah mengingat memori ini sebelumnya. Akhirnya, Eddie menawarkan bantuan pada Valeria dengan membantunya membuat esai, dan saat esainya selesai, mereka melakukan hubungan enak-enak alias cekiduk baik. Selepas kesenangan sesaat itu, Eddie pulang ke apartemennya dan menyadari betapa menjijikan dan kotor kamarnya itu. Jadi, dia mulai membersihkan dan menata ulang semuanya, meletakkan barang-barang sesuai tempatnya sampai terlihat seperti kamar yang nyaman dan layak huni. Obat itu telah membuat pikirannya menjadi jernih. Eddie tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Akhirnya, ia mulai menggarap sesuatu yang telah ditunda-tunda selama ini, yakni menulis. Ya, kali ini
Eddie benar-benar melakukannya. Hari telah berganti, Eddie bangun dan merasa bahwa efek obat itu telah benar-benar hilang. Ia pun mengirimkan naskah novelnya ke penerbit, dan ternyata novel tersebut masih belum rampung sepenuhnya. Tapi Eddie meminta penerbit untuk membacanya terlebih dahulu. Ia berjanji akan mengembalikan uang muka jika penerbit tidak menyukainya. Begitu Eddie sampai di rumah, ia memiliki 3 pesan baru dari penerbit yang mengatakan bahwa novelnya sangat brilian. Eddie berpikir untuk membalas pesan dari penerbit itu, tapi ia lebih memilih untuk menemui Vernon terlebih dahulu. Saat Vernon membuka pintu, dirinya terlihat seperti telah dikeroyok oleh seseorang. Ia tahu mengapa Eddie datang ke sana. Vernon berjanji akan memberinya banyak obat, tetapi ada beberapa hal yang harus Eddie lakukan untuknya sebagai imbalan. Yang pertama, Vernon menyuruhnya untuk membawa laundryannya dan membelikannya sarapan. Konyol. Tapi saat Eddie kembali ke apartemen Vernon, ia melihat pintu kamarnya telah terbuka. Tempat itu benar-benar kacau dan Vernon masih ada di sofanya. Eddie berjalan mendekat dan menyadari bahwa Vernon sudah mati. Ia segera memanggil polisi dan mulai menyadari bahwa mafia narkobalah yang sedang mencari obat itu yang membuat Vernon terbunuh. Tetapi mungkin saja mafia narkoba itu tidak menemukan obat ajaib tersebut. Lalu Eddie bergegas mencarinya, dan akhirnya ia menemukan obat ajaib lengkap dengan buku hitam Vernon dan sejumlah uang. Tak lama berselang, polisi sudah ada di depan pintu. Singkat cerita, Eddie sedang diinterogasi di kantor polisi. Detektif itu curiga terhadap Eddie akan ceritanya. Tiba-tiba, Melissa menelepon detektif dan meminta untuk berbicara dengan Eddie. Ia mengatakan pada Eddie bahwa dirinya tidak ingin ada Eddie di pemakaman Vernon. Tetapi, Melissa berjanji akan meneleponnya setelah semuanya selesai. Eddie meninggalkan kantor polisi dengan perasaan paranoid bahwa ia sedang diikuti. Begitu pulang, ia menghitung uang penemuannya dan langsung meminum sebutir obat ajaib. Eddie kembali masuk dalam dimensi lain yang membuat dirinya kembali menemukan sensasi dari obat itu. Pertama, ia memangkas rambutnya dan membeli baju baru. Kemudian, Eddie menyelesaikan novelnya dan mengirimkannya ke penerbit. Ia pun belajar piano hanya dalam 3 hari saja. Bahkan, dirinya bisa menguasai bahasa baru untuk memikat seorang wanita. Wanita deh. Lalu ia menggunakan ilmu matematika rumit untuk memenangkan judi poker. Bahkan, Eddie mampu mengetahui kombinasi obat untuk bibitnya yang terkena kanker. Ia juga dengan leluasa berbincang dengan pengusaha Wall Street dan berhasil membuat semua orang berdecak kagum karena kecerdasannya. Bahkan, Eddie ditawari untuk bekerja pada salah satu dari mereka. Akhirnya, Eddie mempunyai teman baru yang kaya raya. Ia diajak liburan oleh teman barunya itu menggunakan jet pribadi, tapi Eddie mulai sembrono. Ia membutuhkan sesuatu untuk semakin memacu adrenalinnya. Pada titik tertentu, Eddie memiliki renungan tentang apa yang saat ini ia lakukan. Kembali ke apartemennya, Eddie sedang melihat nomor perdagangan dan meminum obat lagi. Dia membutuhkan uang untuk memenuhi keinginannya, tetapi hanya dengan berinvestasi dalam trading tidaklah cukup. Kemudian Eddie mencari rentenir di sebuah restoran. Ia meyakinkan rentenir itu untuk memberinya $100.000. Akhirnya, mereka membuat janji untuk bertemu di sebuah taman dan sang rentenir mengancam jika Eddie tidak bisa mengembalikan uangnya. Good luck. Kemudian, Eddie mengambil pekerjaan yang ditawarkan kepadanya sebelumnya dan dengan cepat mencari cara untuk menggandakan uang dalam investasinya. Kemampuan spesial Eddie ini dalam investasi berhasil mencuri perhatian salah satu profesional di bidang investasi uang. Eddie memberitahu Lindy tentang kemampuannya itu saat makan malam dan berhasil mengesankannya dengan memesan makanan dalam bahasa Italia. Italiano. Eddie meminta maaf pada Lindy. Ia mencoba untuk memikatnya dan mendapatkannya kembali. Eddie dan Lindy kembali bersama dan mulai intens bertemu. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan semakin menerbangkan karir Eddie. Namun hal ini membuat Eddie merasa sedang diikuti. Hingga pada suatu malam, saat Eddie sedang bersama Lindy di apartemennya, ia mulai merasakan sensasi aneh pada dirinya akibat obat ajaib itu. Keesokan harinya, saat Eddie dan bosnya sedang makan siang bersama Carl Van Loon, ia berceloteh dengan kemampuan pengenalannya yang ciamik dan mencoba mengesankan Van Loon. Setelah itu, Eddie mendapat tumpangan pulang darinya, dan di dalam mobil, Van Loon memberinya beberapa dokumen lalu memintanya untuk menganalisanya. Sesampainya di tujuan, Eddie membeberkan hasil analisanya. Van Loon terkesan dan langsung mengatur pertemuan dengannya.
Edi merasa masa depannya begitu cerah, segala halang rintang sepertinya akan mudah untuk dilewatinya. Bahkan, menjadi seorang presiden pun bukan hal yang mustahil pikirnya. Dan tiba-tiba, dia mulai merasa aneh lagi, seolah-olah waktu mulai bergerak sangat berbeda. Edi terus berjalan dan berjalan hingga ia tidak menyadari bahwa dirinya sudah berada di bar. Lalu tiba-tiba,